Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita siapkan dulu ya. Silakan ketua kelas menyiapkan temannya untuk kesiapan memulai pembelajaran dan berdoa ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Baik, terima kasih Ketua kelas. Kalau begitu kita lanjut menyanyikan lagu wajib kita ya, yang selalu kita nyanyikan di awal pembelajaran ya. Mungkin silakan semuanya berdiri kembali. Kak kita menyanyikan lagunya ya. Ini kita, yang lain mengikut ya. Satu bangsa, satu bangsa kita, pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, nusa bangsa dan bahasa kita satu bangsa, satu bangsa, satu bangsa kita. Pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya cek kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa namanya? Bisa disebutkan? Alif. Kemudian? Hanya 3 orang. 3 orang ya? Oh ya. Baik, saya lanjut. Sebelum kita masuk materi,
Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada kesempatan hari ini di siang hari yang sangat cerah dan terik hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana adik-adik kabarnya semua? Baik, sehat-sehat semua ya? Ya, baik ya. Hari ini sebelum kita masuk pada materi, saya ingin mengingatkan kembali dulu bagaimana pertemuan sebelumnya kita bahas materi apa? Slogan, pengertian dari slogan dan iklan, proanya poster. Mungkin bisa dari salah satu dari anak-anak yang bisa menjelaskan apa itu slogan, kemudian satu orang lagi untuk menjelaskan apa itu poster. Ya, silakan. Kata-kata semangat. Sedangkan poster, terima kasih ya. Silakan. Poster. Gambar-gambar yang menarik. Silakan. Ya, jadi bisa kita uraikan kembali kalau pertemuan minggu lalu kan kita bahas terkait dengan pengertian slogan dengan poster. Jadi slogan itu saya mengingatkan kembali kalau slogan itu berisi kata-kata semangat tentang motto, kemudian menginspirasi ya. Sedangkan kalau poster berarti dia isinya lebih dominan gambar ya. Tapi memang ada juga kata-kata yang menyertai dari poster itu sendiri. Baik, pertemuan hari ini kita akan lanjut pada pembelajaran materi ciri-ciri. Tetapi di awal saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama nantinya anak-anak sekalian bisa menguraikan atau mengidentifikasi ciri-ciri perbedaan antara cirinya slogan dengan cirinya poster. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan anak-anak bisa menuliskan bagaimana bentuk teks slogan itu sendiri dan juga bentuk teks yang ada pada poster ya. Jadi dua kegiatan yang harus kita lakukan pada hari ini yaitu mulai dengan ciri-ciri kemudian dilanjutkan dengan menulis teksnya ya. Seperti apa katanya, seperti apa kalimatnya dalam menuliskan slogan dengan poster. Baik, saya masuk pada materi ciri-ciri poster ya. Di sini bisa dilihat kita materinya ada dua, ciri-ciri poster dengan slogan dengan poster ya. Kemudian selanjut, kemudian ciri-ciri dari slogan. Bisa kita lihat bahwa ciri-ciri slogan ada berarti kata yang singkat, kemudian kita tanda ya, ini kata yang singkat, kemudian mudah diingat, kemudian kata yang di poin-poin intinya saja, dia bisa bentuk klausa, satu kata, frasa, satu kalimat, dan juga bentuk motto. Pernah tidak kalian membuat sebuah motto? Tidak. Jadi nanti ini kita belajar untuk membuat slogan itu sama dengan membuat mottonya kalian untuk apa ya, seperti apa. Kemudian dapat menginspirasi. Jadi kalau menginspirasi itu dia lebih dominan kegiatannya memberikan wawasan, memberikan semangat, menjadi sumber pengetahuan untuk yang membaca ya. Kalau dia sifatnya menginspirasi. Kemudian memiliki apa ini? Ritme dan kiasan. Ritme berarti dia ada nadanya, ya. Kalau ritme dia biasa bermain di akhir kata, di akhir kalimat ada bunyinya ya. Misalkan di akhiran an, u, dia selang-seling, ya. Kemudian kiasan dia berarti seperti dengan kata-kata
Kalau kiasan itu pengandaian ya, kata kiasan. Selanjut, syarat. Syarat penulisan slogan. Jadi, misalkan kita setelah mengetahui apa ciri-cirinya, kemudian sebelum melangkah pada kegiatan menulis, pasti kita harus mengetahui dulu ya, apa-apa syarat yang harus dipenuhi dalam menulis sebuah slogan ya, menulis sebuah slogan. Ini adalah syaratnya. Kepadatan isi. Berarti dia harus sifatnya singkat. Jangan disuruh buat slogan, buatnya dalam satu paragraf. Itu bukan slogan ya. Nah, jadi dia isinya lebih singkat sehingga dapat dibaca lalu. Jadi sekalipun kalian hanya membaca sepintas, sudah bisa dibaca ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keaslian slogannya. Tidak meniru dari sumber manapun. Jadi misalkan kalau sudah ada di Google, sudah dibuat oleh temannya, jangan ditiru ya. Jadi kalian membuat slogan itu yang betul-betul memang buatan kalian, tulisan kalian sendiri ya. Tidak boleh meniru slogan orang lain. Lanjut, kesesuaian slogan dengan tujuan. Jadi misalkan kalau tujuannya adalah untuk menghibur, berarti kata-katanya harus lebih menghibur ya. Kalau misalkan slogannya tujuannya untuk menginspirasi orang-orang untuk lebih kreatif atau mungkin lebih aktif dalam menulis, berarti kalian harus melihat tujuannya untuk apa ya. Saya lanjut ke harapan. Harapan yang ditentukan sama dengan kalau misalkan kalian memiliki tujuan, pasti ada harapan yang ingin dicapai. Misalkan saya sebagai penulis, kemudian harapan saya berharap setelah adik-adik membaca slogan saya, kalian ada tergugah hatinya untuk belajar ya, seperti itu harapan yang saya inginkan setelah si pembaca membaca slogan saya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan adik-adik sebagai seorang penulis yang membuat slogan, tujuannya adik-adik ini untuk apa ya, seperti itu. Kemudian keindahan pilihan kata. Pilihan kata yang digunakan menarik minat. Jadi dalam menulis slogan itu memang harus diperhatikan ya. Kata-katanya itu dipilih memang yang sebaik mungkin, yang semenarik mungkin, supaya orang itu berminat untuk membaca slogan ya. Jangan sampai kata-katanya biasa aja. Kalau slogan itu dia memang memilih kata-kata yang memang dipilih untuk menarik perhatiannya orang untuk oh iya ya benar yang dikatakan dari slogan ini. Misalkan ya, misalkan kayak kata slogan buku adalah jendela dunia, ya kan? Itu ada makna yang di dalamnya yang terkandung dalam slogan itu. Saya lanjut. Langkah-langkah dalam menyusun slogan. Tadi kan syaratnya ya. Jadi sebelum kita menulis, kita lanjut lagi pada kegiatan langkahnya ya. Yang pertama, menentukan topik. Jadi kalian tentukan dulu, kalian mau tentukan topiknya tentang apa. Misalkan tentang pendidikan, bisa ya. Kemudian menentukan pesan yang ingin disampaikan. Jadi lihat dulu, ini temanya pendidikan, pesannya untuk apa? Apakah pesannya untuk nanti temannya bisa lebih semangat belajar ya? Seperti itu pesannya. Kemudian mencerminkan ciri khas yang dimiliki oleh objek. Misalkan tadi buku, ciri khasnya adalah untuk sebagai pembuka ilmu ya, jendela ilmu, itu adalah ciri khasnya. Kemudian menyusun ungkapan atau kalimat slogan yang padat, singkat, dan jelas. Jadi intinya ini, ada padat, singkat, dan jelas. Jadi dalam menyusun ini, ada ungkapan ya, yang digunakan. Kita perhatikan, tidak usah terlalu boros kata dalam menggunakan menulis slogan ya, cukup 5 kata. Ya, tidak usah terlalu sampai kayak misalkan kalau di slogan itu tidak sampai 2 baris, 3 baris. Beda dengan poster. Bisa ya, dipahami sampai di sini? Insyaallah. Kemudian saya lanjut ke materi poster.
Tadi kan sudah ciri-cirinya slogan. Nah, sekarang kita beralih ke poster. Ciri-ciri poster yang memiliki, pernah enggak kalian melihat poster? Dominan di poster itu apa? Tulisan ada, kemudian apa lagi? Gambar juga ya. Gambar itu kan dia berupa desain ya, memiliki desain yang menarik, kemudian yang tadi ya sama mudah diingat, kemudian dia juga dipahami. Jadi misalkan yang ada satu gambar, kemudian ada teksnya yang menjelaskan gambar tersebut, sehingga gambar ini bisa dipahami oleh si pembaca ya, yang membaca, sehingga dia mudah untuk dipahami. Kemudian teksnya dia juga singkat dan jelas ya. Yang terakhir, bergambar dengan tujuan edukasi yang tadi ya tentang pendidikan, ilmu pengetahuan ya. Kemudian tujuannya untuk sosial, misalkan kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan untuk penyuluhan sampah ya, pembersihan, itu ada kegiatan sosial ranahnya ya. Kemudian promosi. Pernah enggak kalian di pinggir jalan menemui misalkan kayak yang bagian ini ya, istilahnya kayak sales-sales itu ya, yang brosur-brosur kan, itu tujuannya adalah untuk promosi produk ya, entah itu dia produk atau mungkin layanan kesehatan atau layanan yang lainnya, itu adalah bagian dari ciri-ciri dari poster ya. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ada? Oke. Kalau begitu saya lanjut. Syarat. Syarat dalam penulisan poster seperti tadi ya, slogan ada syaratnya, begitupun juga dengan poster. Syaratnya poster berarti harus sama tadi, mudah dipahami. Kemudian kalimatnya singkat, padat, dan jelas dan berisi. Apa bedanya kalau berisi? Karena dia memang kalau poster kalimatnya itu memang harus menjelaskan gambarnya. Beda kalau slogan, dia tuh dominan biasa juga tidak ada gambarnya, hanya kata-kata saja ya. Kalau misalkan dia poster berarti dia harus isinya itu menjelaskan gambar. Makanya dikatakan kalimatnya harus berisi ya. Kemudian yang ketiga, menarik minat halayak untuk membaca. Jadi ada ketertarikannya kita untuk membaca poster tersebut. Jadi dipadukan antara desainnya gambar, kemudian cara menulisnya, kata-kata itu menggunakan warna apa, jenis huruf apa, kemudian bentuknya ya, jenisnya. Saya lanjut. Menggunakan bahan yang tidak mudah rusak dan robek. Misalkan seperti apa? Yang kayak spanduk-spanduk di pinggir jalan ya. Itu menggunakan bahan yang tidak mudah rusak dan robek. Ukuran posternya itu biasanya memperhatikan ya, dia memperhatikan antara tempat dan target. Misalkan dia targetnya ke siswa, jadi dia simpan di sekitaran sekolah. Seperti itu ya. Misalkan kalau dia targetnya untuk kebutuhan ekonomi, berarti dia bisa tempatkan di daerah-daerah perdagangan yang banyak penjual-penjual ya. Seperti itu. Jadi dia memperhatikan tempat dan target pembaca yang akan membaca. Jangan sampai di sekolah tapi itu tujuannya untuk kegiatan-kegiatan yang non pendidikan, itu tidak sesuai dengan targetnya ya. Itu istilahnya nanti posternya akan tidak dimanfaatkan. Seperti itu. Paham? Sampai di sini perbedaannya syarat dengan antara syarat slogan dengan poster. Paham ya? Insya Allah. Kita lanjut pada contoh. Bisa dilihat contohnya mungkin? Ada yang bisa bacakan? Satu orang? Coba silakan bacakan contoh katanya, kalimatnya. Oke, makasih ya. Jadi bisa dilihat ini contoh slogannya. Katanya ya, kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Jadi itu memberikan inspirasi, memberikan motivasi ya untuk si
pembacanya ya, yang melihat, yang berisi kata-kata. Kata-katanya kan menarik. Nah, kami datang untuk belajar. Oh ya, memang benar kan? Kalian datang untuk belajar dan pastinya pulang untuk membawa ilmu, itu ya. Nah, ini contoh dari kalimat contoh slogan. Kemudian kita beralih pada poster. Ini poster. Ini posternya kalau dilihat tentang apa kira-kira? Tentang budaya ya. Nah, jadi mari lestarikan kebudayaan Nusantara. Ini ada. Jadi dia menjelaskan gambar itu ya. Mari melestarikan kebudayaan Nusantara. Masih ada kalimat di bawahnya ya. Kebudayaan Nusantara yang beragam. Ya. Berarti dia karena dilihat gambar, ini kan ada gambar budaya yang macam-macam ya. Jadi dia menjelaskan kalau misalkan di sini kebudayaan dulu Nusantaranya yang beragam di Indonesia ya. Tadi kan di ciri-cirinya dia menjelaskan gambar. Kalau yang poster ya bisa dibedakan. Kalau tadi slogan dia dominan kalimat atau kata, yang tadi ini ya dominan kalimat. Sedangkan kalau di poster berarti dia menjelaskan gambar yang ada pada poster sesuai dengan temanya. Jadi jangan sampai di sini temanya budaya, kemudian yang dijelaskan itu bukan budaya. Jadi disinkronkan ya, dia menjelaskan. Makanya dikatakan tadi poster itu memiliki isi ya, karena dia menjelaskan isi dari gambar tersebut. Bisa dibedakan? Ya. Mungkin itu untuk materinya. Langkah selanjutnya saya minta kepada adik-adik, waktunya kurang lebih 10 menit, bisa menguraikan perbedaan ciri, ya, perbedaan ciri antara slogan dengan poster. Nanti saya minta perwakilan 2 orang untuk menyampaikan. Bisa ya? Bisa ya? Nanti. Saya berikan waktu 10 menit, kerjakan secara berkelompok dulu ya, diskusikan secara berkelompok terkait dengan perbedaan ciri antara cirinya slogan yang ada di contoh dengan cirinya poster yang ada di contoh. Ya, bisa? Silakan bekerja dulu 10 menit ke depan, nanti saya berikan kesempatan ya. Silakan kasih naik kertas selembar saja secara berkelompok, kemudian tuliskan ciri-cirinya antara slogan dengan poster tadi ya. Ini kelompok 1 di kertas selembar saja ya. Ciri-cirinya slogan dengan satu saja ciri slogan atau ciri poster. Nanti ditunjuk perwakilan kelompoknya saja yang menyampaikan ya. 1 orang perwakilan kelompok untuk slogan dengan 1 orang perwakilan kelompok untuk poster ciri-cirinya. Ya, silakan ditulis. Ya, bisa? 10 menit ya. Di sini saja nanti dibacakan ya. Cukup 1 kertas saja 1 kelompok. Ya, siapa? Silakan dikerja. Tuliskan saja nama anggota kelompoknya ya dalam kertas selembar, kemudian tuliskan ciri-cirinya.
10 menit ya dikerjakan. Ya, enggak apa-apa, itu saja. Iya, ciri-ciri perbedaan ciri antara slogan dengan cirinya poster sesuai dengan contoh yang tadi. Entah, paham? Tapi kertas selembar pakai saja tulis nama anggota kelompok. Bagaimana kelompok 1? Sudah ditulis? Nanti siap ya kalau misalkan saya berikan kesempatan kelompok 1, satu perwakilan membacakan hasil diskusinya ya. Sudah? Nanti langsung dibacakan saja kalau ini. Silakan menulis, bantu temannya cari jawabannya. Lima menit lagi ya. Bagaimana, sudah? Tuliskan saja nanti nama teman kelompoknya, siapa-siapa. Kemudian yang menulis, tuliskan juga siapa yang menulis, bagian menulis, kemudian yang mencari jawabannya. Kelompok 1, siapa perwakilannya kelompok 1? Siapa namanya nih? Oh ya, Paki, boleh ya? Paki ya, Paki ya. Oh ya, apa-apa ya. Gak apa-apa, dituliskan kembali di situ, tulis selembaran, jangan di buku tak, kertas selembaran saja, kemudian tuliskan nama anggota kelompoknya ya. Kita bedakan mana ciri-cirinya slogan dan mana cirinya poster. Ini kelompok 5? 4. Ya. Sudah? Ya. Silakan tunggu temannya dulu yang lainnya. Atau mau dilihat gambar yang tadi ya? Saya perlihatkan ya, supaya bisa dilihat perbedaan cirinya yang gambarnya tadi. Sekarang ini slogan, gambarnya seperti ini. Ini cirinya bagaimana menurut contoh yang ini yang di atas, ya? Cirinya. Sudah? Kelompok lain sudah selesai juga? Sudah? Sudah. Masih ada yang belum? Masih ada yang belum? Sudah semua? Sudah. Serius sudah? Kalau sudah, silakan lepaskan dulu semua pulpennya. Perhatiannya ke sini, ya. Ciri-ciri slogan, ada yang bisa perwakilan? Ya, silakan.
Perwakilan kelompoknya disebutkan, kemudian ciri namanya ya. Silakan. Bagaimana kelompok lain didengarkan suaranya temannya? Kalau begitu, kalau boleh diulangi dulu menghadap ke temannya supaya yang lain bisa melihat kebenarannya sesuai dengan gambar yang ada ya. Silakan kelompok 1. Ya, sudah? Ya, silakan duduk kembali. Sebelum saya lanjut ke cirinya poster, jadi tadi sudah benar ya yang disampaikan oleh temannya kalau slogannya dia sifatnya, kata-katanya menarik ya. Menarik, kemudian memberikan inspirasi. Mengapa memberikan inspirasi? Karena dia memang menginspirasi kita untuk datang ke sekolah dengan tujuan belajar. Dan diharapkan nantinya setelah kita belajar akan mendapatkan ilmu. Ini kuncinya ya. Berarti ada kata ininya dengan ini ya. Datang dengan kembali. Kami pulang ya. Jadi itu yang dilihat dari kelompok 1, cara menentukan ciri dari slogan. Baik, saya lanjut ke cirinya poster. Siapa yang bersiap? Silakan kelompok 4. Oke, terima kasih ya kelompok 4. Jadi memang tadi sudah benar kalau misalkan ciri yang ada di sini, dia tujuannya adalah untuk kegiatan sosial budaya, ya, karena adanya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian juga dia memiliki desain yang bagaimana desainnya nih? Menarik enggak? Menarik ya, karena sesuai dengan temanya kebudayaan. Jadi sudah bisa ya dibedakan antara cirinya slogan dengan poster. Bisa kita lanjut? Saya di sini saya punya LKPD, lembar kerjanya anak-anak. Ada 5 kelompok dan ini silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Kelompok 1. Kelompok 5. Rapikan dulu mejanya. Kelompok 4. Silakan. Ini silakan dikerjakan. Saya berikan waktu kurang lebih 20 menit ya. Saya jelaskan dulu instruksi soalnya. Ya, bisa dilihat dulu di depan ini. Ini ya, sesuai dengan lembar kerjanya anak-anak sekalian. Silakan dilengkapi kelompoknya kelompok berapa, kemudian kelas. Di sini kan ada 2 gambar. Ada 2 gambar ya. Gambar pertama dengan gambar kedua. Gambar pertama ini adalah contoh slogan. Sedangkan gambar kedua adalah contoh poster. Jadi tugasnya kalian per kelompok membuat teks ya. Membuat teks yang bisa menjadi bentuk slogan dan bisa menjadi bentuk poster. Nanti setelah berdiskusi dengan temannya, dilengkapi LKPD-nya, masing-masing kelompok akan membacakan ini ya, mempresentasikan kalimatnya ini antara slogan dengan poster. Setelah semua tampil dari kelima kelompok ini,
kita masuk ke sesi yang ini. Sesi yang ketiga ini apa? Memberikan pendapat terhadap penampilan kelompok lain. Jadi misalkan kelompok satu yang tampil, silakan kelompok lain atau kelompok dua ya, kita urut saja. Kelompok satu yang tampil, nanti kelompok dua yang memberikan pendapat penampilannya kelompok satu. Misalkan nanti kelompok dua yang presentasi, berarti yang menilai adalah kelompok tiga. Nah, begitu seterusnya sampai kelompok 5. Sedangkan kelompok 1 ini, kelompok 5 ini akan dinilai oleh kelompok 1. Bisa ya? Paham? Nah, jadi setiap presentasi temannya, setelah presentasi semua nanti akan memberikan pendapatnya kepada kelompok yang presentasi. Bisa? Paham? Nah, baik. Kalau begitu silakan dikerjakan kurang lebih 20 menit baru kita akan mulai presentasinya ya. Silakan. Silakan langsung dituliskan nanti. Nanti dibacakan setelah semua presentasi ya. Ya. Presentasi. Iya. Iya. Tidak apa-apa nanti semua naik presentasi, kemudian yang membacakan itu bergantian 2 orang atau 3 orang ya, karena ini kan ada 3 pertanyaan. Tapi yang dibacakan ini saja dulu, yang jawabannya untuk slogan dengan poster. Nanti setelah presentasi kelompok 2, baru kita bacakan pendapat terhadap kelompok 2 ya. Apa di Iya, nanti kita jawab. Iya. Paham ya? Nanti jadi baku atur mungkin memang sama tahun tak siapa yang membacakan bagian pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Ya? Berarti 2 orang yang membaca. Berarti yang 2 orang ini bisa dia membuka dan menutup presentasinya. Ya? Paham ya? Ini nanti kita bagi tugas, kan kita anggotanya ada 5 orang. Nah, jadi 1 orang untuk membuka presentasi, kemudian 1 orang lagi bacakan jawaban ini, kemudian jawabannya yang ini. Setelah tampil kelompok 1, 1 lagi yang bisa presentasikan ini, ya, bacakan ini ya, pendapatnya kalian. Jadi 1 orang lagi untuk menutup, jadi semua dapat bagian, ya, paham? Ya. Kelompok 5 nilai kelompok 1. Ya. Kelompok 1 nilai kelompok 2, kelompok 2 nilai kelompok 3, ketiga nilai kelompok 4, kelompok 4 dinilai kelompok 5. Kelompok 5 dinilai kelompok 1. Iya, kelompok 1 ya. Ini kan kita ada anggotanya 5 orang ya. 1 orang nanti ditunjuk untuk membuka presentasi, ya, ucapan salam pembuka ya, dari kelompok mana. Kemudian 1 orang lagi lanjut bacakan ini jawabannya untuk slogan 1. Kemudian yang poster 1 orang, dan nanti setelah tampil kelompok 4 membacakan pendapatnya, ya. Tidak apa-apa nanti setelah balik duduk di sini bacakan pendapatnya tentang penampilannya kelompok 4. Kemudian di
satu orang lagi untuk menutup. Jadi bagi siapa yang mau menutup, membuka, kemudian sampaikan ini, ya. Jadi kalau kelompok kita yang kasih begitu. Iya, kelompok 4 kita kasih penilaian, ya. Paham? Bagaimana kelompok 1? Paham mekanismenya? Ini kan ada 5 orang kan anggota kelompoknya. Jadi kita tunjuk satu orang untuk membuka presentasinya nanti, ya. Nah, satu orang, kemudian lanjut ini satu orang lagi bacakan ini untuk poster pertama, slogan pertama, jawabannya ya. Lanjut satu orang untuk ini. Setelah tampil kelompok 5, satu orang lagi untuk menguraikan pendapatnya kalian terhadap kelompok 5 kan. Kemudian satu orang lagi menutup. Jadi dapat bagian semua kan 5 orang. Ya, bisa? Paham ya? Jadi bagi memang sebelum presentasi. Oke? Apalagi kelompok tak pertama. Ya, maksimalkan. Tandai makin namanya siapa di situ. Silakan duduk di tempatnya. Silakan duduk ya. Kelompok 3, paham tadi caranya? Iya. Tadi kan saya sudah jelaskan kan? Yang ada pembuka, siapa yang membuka, kemudian satu orang ini. Iya. Baca saja buku, kemudian pintu gerbang, apakah ya? Seperti itu ya. Ini kelompok 2, sudah paham nanti presentasinya? Jadi kan kita ada 5 orang kan? Bagi tugas siapa yang membuka, siapa yang jawabannya nomor 1, jawabannya nomor 2. Kemudian yang pendapat kita nilai ini setelah tampil kelompok 1, kita berikan pendapat. Ya, kemudian yang terakhir penutup. Jadi cukup 5 orang kan? Paham? Bisa ya? Semuanya juga. Diganggu temannya. Jangan diganggu temannya. Di bawah sebentar atau di bawah kalau pendapat? Iya. Nanti ya setelah nanti saya sampaikan sama gurunya. Atas nama siapa yang panggil kita? Ya? Oh iya. Tidak, yang panggil kita atas nama siapa? Adisa. Eva. Dosennya, gurunya. Atas nama siapa? Duduk dulu. Nanti saya sampaikan sama ibu guru.
Nanti temani saya ke sana, ya. Saya sampaikan kalau kita ikut. Bagaimana? Sudah selesai semua? Masih ada yang belum? Masih ada yang belum? Sudah? Ini sudah? Masih ada, saya kasih lagi waktu 7 menit ya. Baru kita mulai. Silakan latihan-latihan dulu, yang dapat tugas, latihan dulu, supaya nanti di pas presentasi kalian bisa kompak. Nanti yang dapat presentasi yang paling bagus akan dikasih kertas love, ya. Berapa poin love yang bisa kita berikan? Bagaimana? Ya? Oke. Kalau misalkan dia kelima-limanya kompak, berarti kita kasih love-nya 5. Misalkan kalau dia hanya 4 yang bagus, berarti kita kasih love-nya 4, ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi silakan latihan presentasinya. Pokoknya tunjukkan semaksimal mungkin auranya. Kenapa? Nanti setelah kelompoknya nih ya. Oh ya, bisa juga setelah ini kan. Kalau sudah tampil kelompok 4 kan kalian yang tampil kan? Pendapatnya. Kelompok pendapat terhadap kelompok 4. Ya. Kemudian langsung saya bacakan kalau misalkan pendapat kelompok 5 terhadap presentasinya kelompok 4. Ya. Ya. Kalau itu yang pendapat nanti dibaca di atas. Iya. Misalkan kan sudah sebelum kalian kan kelompok 1 dulu. Jadi kalian presentasi jawabannya, kemudian sampaikan pendapat dari kelompok 2 terkait dengan penampilan dari kelompok 1. Terakhir atau Sebelum terakhir, setelah ini ya, setelah poster. Kemudian ini sampaikan dulu jawaban tak, pendapatnya terhadap kelompok, iya, kelompok 1. Siapa yang dapat bagian itu? Kita, paham ya? Jadi nanti di atas berdiri memang berdirinya siapa membuka jawaban 1, 2, pendapat, penutup, ya. Jadi tidak baku tukar-tukar pakai kertas tak di depan, ya. Baku atur memang. Iya, bacakan memang. Jadi nanti ya bisa diperhatikan dulu. Jadi urutannya seperti ini. Nanti siapa yang sebagai pembuka di bagian sini. Kemudian siapa yang jawab nomor 1. Kemudian nomor 2. Siapa lagi yang bagian pendapat, ya? Dan yang terakhir adalah penutup. Seperti ini urutannya. Nanti kalian presentasi. Jadi kalau mau atur memang di sini silakan, ya. Bagaimana sekreativitasnya kalian, ya? Dari kita, yang jelasnya berurut, ya. Paham ya? Jadi langsung atur posisi tak supaya lebih kompak. Tidak apa-apa nanti, iya kan ke kelompok 2 sebelum kita tampilkan. Iya, iya. Kan berurut 1, 2, 3. Iya, betul sekali. Paham ya? Kenapa? Oh, nanti dikasih. Serius? Serius? Lepas makin. Nanti teman tak yang bacakan. Iya. Bisa kita mulai? Bisa ya? Bagaimana kelompok 1? Siap ya? Coba perhatiannya dulu semua ke kelompok 1. Silakan kita berikan
kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 ambil posisi di depan. Sudah benar? Siapa yang duluan pembuka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Kelompok lain dengar nggak? Bisa mungkin sambil ditulis ya, supaya bisa kita lihat jawabannya. Sepakat nggak? Ya. Silakan dituliskan. Tunggu ya sedikit. Misalkan ya. Di sini kelompok 1. Jadi jawabannya di sini ya. Untuk ke bawah saja, ya. Misalkan. Nggak usah ditulis pembukaannya. Gini saja ya. Nggak usah penutup. Gini saja. Jadi ini ya jawaban 1, 2 pendapat ya. Dituliskan saja dulu baru dibacakan ya, supaya teman yang lain bisa melihat. Jangan sampai ada yang sama kalimatnya, ya kan? Ya. Jadi yang lain jawab begitu ya. Masing-masing kelompok dulu tuliskan saja dulu jawabannya, kemudian dibacakan. Karena jangan sampai kan ini kita menulis teks, jangan sampai kan ada yang sama teksnya kelompok 1 dengan kelompok lain. Kalau dituliskan terlihat oh ternyata beda, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sama, berarti nanti diminta ganti teksnya ya. Mengulang yang 2 kelompok itu kalau misalkan ada sama. Ya, paham? Tidak apa-apa, tuliskan semua dulu baru dibacakan. Pendapatnya nanti ditulis ya, karena kita menilai kelompok 5, kan? Pendapatnya nanti ya. Ayo. Kenapa? Ya. Saya nggak bisa keluar ruangan. Sudah dituliskan? Silakan yang lain perhatikan, bisa mungkin agak terlihat, supaya terlihat misalnya, bisa yang merasa ada yang sama atau persis teksnya di atas diganti memang sebelum tampil, ya. Ada yang sama enggak? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada, langsung saja kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Pendapatnya nanti setelah kelompok 5 presentasi ya. Bagaimana menurutnya kelompok lain? Ini cocoknya kelompok 1 dapat berapa hati?
3. Kalau 100 love-ku nggak cukup, Dek. Berapa? Ayo. 5. Suara terbanyak. 3. Ada di atasnya 3. Oh, kita bagi 3 ya. Taruh di sini. Ah. Nah, ini peserta paling terbaiknya kelompok 1. Satu lagi ya? Oke, kita tambah lagi 1. Ini ya, yang paling gagah. Kasih bonus enggak 1 ceweknya. Nanti kalau nggak dikasih cewek nanti patah hati. Kasih hati ya 1. Oke. Sudah, siapa yang menutup? Penutup silakan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus ya, kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1, silakan. Ya, terima kasih ya. Kita lanjut ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2 langsung. Silakan dituliskan. Buka dulu, kemudian kita tulis. Nanti volume suaranya dibesarkan ya. Ya. Iya, pendapat tentang tadi yang kelompok 1 ya. Berarti nih ya, kelompok yang tampil sudah bisa memulai menuliskan pendapatnya. Jadi kelompok 2 sudah bisa menilai kelompok 1 tadi ya yang tampil. Jadi yang dinilai itu adalah teksnya ya. Teksnya. Bisa nanti dilepas masker tak kalau bicara nah, supaya agak kedengaran. Kita bagian apa? Penutup. 3, siap-siap ya. Sudah? Oke, silakan. Pendapatnya dibacakan saja pendapatnya. Oh iya. Bacakan saja pendapatnya, enggak apa-apa. Silakan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Bagaimana yang lain? Berapa kepingan hati yang diberikan kelompok 1? Bagaimana kekompakannya? 5 ya? 5 ya? Mau dapat hatiku? Kita berikan 5 ya. Bahaya kalau 4,5 deh. Enggak ada hati yang sebelah. Saya enggak mau kasih setengah. Soalnya terlalu sakit. Jatuh hati dia. Oke. Sudah ya? Berarti kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih ya kelompok 2. Silakan. Siap, kelompok 3 lanjut.
Setelah kelompok 3 bersiap kelompok keempat ya. Siap kelompok 4. Silakan. Silakan atau langsung bacakan saja. Tidak apa-apa, langsung bacakan saja. Langsung bacakan saja. Ya. Coba yang lain diperhatikan ya. Langsung bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain untuk teks, untuk hasil buatan teks, slogan dan poster kelompok 2 yaitu katanya jelas dan menganyam. oke. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon lebihnya mohon Dimaafkan. dimaafkan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bagaimana? Berapa? 5? 5 juga. 5 juga ya. Oke, terima kasih 5. 5 ya? 5. Karena semuanya kasih whipping. Nah. Jatuh. Ya ada katanya merekam Pencet ya masuk. Oke. Makasih ya kelompok 3, silakan diaplaus. Ya. Lanjut kelompok keempat langsung. Jangan langsung saja dibacakan ya. Silakan ya. Jadi hanya ada satu sumber suara dari kelompok keempat. Yang lain silakan diperhatikan untuk diberikan penilaian. Silakan langsung saja kelompok keempat. Yang lain tolong diperhatikan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja sama kami dari slogan dan poster sekaligus slogan berdasarkan fakta pada kualitas biasa. Dilakoni media kesempatan dengan bukan. Buatlah teks poster berdasarkan gambar pada kolom dua di atas. Nikmatilah kesempatan. Sudah sapi dengan gempa yang mengubah Oh ya, oke. Terima kasih ya kelompok keempat. Bagaimana? Berapa love-nya ini? Oh, penutup. Penutup. Oh ya, sorry. Mau ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih 5 juga. Oke. Dijaga hatinya ya. Tolong hati yang saya titip ini dijaga dengan baik. Sudah? Oke, terima kasih kelompok keempat. Silakan lanjut kelompok 5. Kelompok 5 ini dinilai oleh kelompok 1. Jadi siap-siap kelompok 1 di sini saja ya. Dibacakan pendapatnya. Jangan pakai langsung saja. Coba yang lain silakan duduk. Diperhatikan ya. Coba yang lain bisa satu suara saja ya. Kelompok 5, kelompok terakhir. Coba kelompok keempat
perhatikan, silakan. Silakan dimulai kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo semuanya, kami dari kelompok 5. Ya. Kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk nomor 1-nya akan dibawakan oleh Zaki. Oke. Nomor 2-nya akan dibawakan oleh Mira. Silakan langsung. Kelompok 4. Penutup. Yang dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Kita nilai tadi dulu yang nyanyiannya. Benar enggak? Masih 5 ya. Tolong dijaga hatinya ya. Jangan sampai tersakiti atau jatuh di hati yang salah. Tak balik ke hati tak. Oke, terima kasih ya. Coba berikan aplaus dulu kelompok 5. Terima kasih ya. Silakan. Kita lanjut dulu kelompok 1, penilaiannya terhadap kelompok 5. Ayo duduk dulu ayo kelompok 5. Ayo silakan. Coba yang lain perhatikan dulu. Perhatikan dulu kelompok 1 ya. Perhatikan dulu kelompok 1. Terima kasih ya kelompok. Sudah diterima pendapat dari kelompok 1? Oh, sudah. Sudah ya? Ya, baik. Bisa perhatiannya dulu ke sini? Bisa ya? Bisa lanjut? Kelompok 1 bagaimana? Aman? Aman. Oke. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Ini kan tadi materinya terkait dengan slogan dan poster. Nantinya saya sangat mengharapkan ke depannya adik-adik materi ini tidak hanya berhenti di ruang kelas ini, ya. Dalam artian penerapan ilmu yang ada dalam materi slogan dan pembuatan poster ini bisa kita gunakan di luar dari ruangan ini ya. Dalam artian misalkan kalau slogan kalian ingin memberikan semangat belajar untuk teman-temannya, kita bisa menggunakan slogan mendesain sebuah slogan ya. Kemudian poster, ingin misalkan ada temannya yang memiliki motivasi yang kurang, kalian membuat sebuah gambar yang supaya teman-temannya ini ada minat ya, membangun kembali rasa percaya dirinya, membangun kembali motivasi belajarnya melalui poster yang kalian berikan kepada teman-temannya. Jadi saya harapkan kegiatan pembelajaran kita di kelas ini terkait materi slogan dan poster bisa dimanfaatkan di dunia luar ya, tidak hanya di dalam kelas. Kalau terkait materi mungkin ini saja dari saya materinya. Kemudian penilaian saya terhadap kelima kelompok yang telah presentasi, baik itu isinya, baik itu caranya kalian mempresentasikan, kemudian kerjasamanya, kekompakannya itu sudah sangat maksimal ya, sudah sangat maksimal. Saya berharap kedepannya adik-adik bisa meningkatkan lagi ya. Ini jadikan sebagai dasar kalian sebagai pembelajar ya. Jangan hanya berhenti di dalam ruangan ini,
ikutilah jejak-jejak guru-gurunya adik-adik, guru kami ya sebagai guru di depannya adik-adik. Tidak menutup kemungkinan ke depannya adik-adik lagi yang akan berada di depan sini sebagai guru seperti saya. Ya, amin. Atau mungkin ada yang bisa menjadi dokter, mungkin ya. Jadi jadikan sebuah motivasi, ya. Jangan terhenti langkahnya kalian di sini. Sampai di sini masih ada. Saya ingin berikan dulu kesempatan untuk menyimpulkan satu orang. Ada yang bisa menyimpulkan? Oh ya, silakan. Coba yang lain ya, kesimpulan dari temannya. Satu orang silakan. Ya, terima kasih ya. Mungkin itu saja ya perakilan kesimpulannya. Saya minggu depan, insya Allah kita kan hari ini kita bahasnya tentang teksnya ya, menyusun teks. Jadi minggu depan kita akan membuat sebuah desain. Mau enggak belajar membuat desain? Mau ya? Nah, biasanya kalau desain itu menggunakan aplikasi apa? Canva. Alhamdulillah ya, berarti semuanya sudah. Saya tidak perlu kerja berat lagi ya. Tidak butuh kerja keras untuk mengajarkan menggunakan aplikasi. Jadi nanti silakan anak-anak sekalian belajar saja dulu, memilih-milih temanya apa, kemudian mau desain yang seperti apa, ya, poster atau slogannya, kemudian kata-katanya yang seperti apa. Minggu depan kita tinggal aplikasikan di kelas, ya, bisa paham ya? Nah, jadi silakan berembuk dengan teman kelompoknya, diskusikan tema yang ingin dilakukan atau yang ingin dibuat ya. Sampai di sini masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi? Baik, sebelum saya menutup, alangkah baiknya ketua kelasnya dulu menyiapkan temannya untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sebelum kita keluar dari ruangan ini, saya memiliki satu dulu. Saya ingin melihat atau mendengar, membaca perasaan kalian pada pembelajaran hari ini. Yang kertas soft tadi bisa dituliskan masing-masing di kertasnya. Ini masih ada ya? Yang tidak ada, silakan. Yang dituliskan bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Bisa ya, 5 menit ya, sebelum kita 5 menit ya, 5 menit. Baru kita iya, kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana, sudah dapat semua? Silakan ditulis bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran kita hari ini. Perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini mulai awal sampai
kegiatan penutup kita hari ini ya, mulai terakhir. Tahan ya, tahan nanti dikumpulkan. Ini boy, ini boy. Sudah? Belum. Nggak usah buru-buru ya, kita masih ada 5 menit. Saya kumpulkan berkelompok, ya. Belum, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi misalkan, makasih. Hapus gitu. Sudah selesai semua kelompok 1. Hapus gitu. Terima kasih. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Makasih atas kepingan hatinya. Terima kasih. Kelompok 3. Bagaimana kelompok 4? Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Silakan duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Pulang. Tunggu dulu. Silakan duduk dulu kelompok 5. Sudah? Sudah. Bisa ya saya sebutkan beberapa ya? Boleh ya? Seru banget dan senang katanya. Sepakat enggak? Sepakat. Sangat senang dan sangat seru. Siapa yang punya? Gak ada namanya ya? Kemudian ada yang seru, asyik, dan bahagia. Alhamdulillah ya. Sama semua, senang, gembira. Ada yang sarangeo juga. Makasih. Aku terima sarangeonya. Sangat senang karena ibunya baik. Wow, orang pertama yang saya baik. Terima kasih ya. Siapa ini? Oh, oke. Sama ya. Yang sama enggak saya baca. Ini berwisata, senang banget. Senang, semuanya senang ya, alhamdulillah. Ada yang tidak senang enggak? Enggak ada ya, alhamdulillah. Baik. Kalau begitu, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya sangat-sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini terkait materi slogan, kemudian baik itu ciri-cirinya, cara menyusun katanya, syarat penyusunan slogan dan posternya ya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bertahan ilmunya sampai tidak hanya sampai beberapa hari ya, untuk selama-lamanya ilmunya ini bisa bertahan, bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan maksimal di semua bidang, bukan hanya di bidang pendidikan ya. Semua bisa digunakan dengan baik ilmunya. Dan saya juga memiliki harapan yang besar kepada anak-anak sekalian, bisa lebih maju daripada saya sebagai ibu guru kalian ya. Insya Allah, amin. Dan juga untuk kepingan-kepingan hatinya ini sangat-sangat berharga untuk saya. Alhamdulillah ya, ternyata hari ini kalian meskipun di cuaca yang mungkin agak terik seperti ini, kalian masih tetap senang ya, aktif. Semoga ini bisa tetap dilakukan di kegiatan pembelajaran kita minggu depan ya. Bisa enggak? Bisa, pasti bisa ya insya Allah. Ingat minggu depan kita siapkan semua HP-nya ya. Setiap kelompok HP-nya untuk
Canva. Dan Canva ini kan harus menggunakan jaringan ya. Jadi diantisipasi memang ya minggu depan kita akan mendesain dan nanti desainnya kita akan memilih siapa desain yang paling terbaik dan desain terbaik itu nanti akan kita pajang di kelas. Sepakat enggak? Oke, insya Allah. Baik, langsung saja saya tutup pertemuan kita hari ini. Saya memohon maaf jika ada kekurangan dari materi dan mungkin cara saya menyampaikan kepada anak-anak sekalian. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Silakan.